sallallahu alaihi wasallam ila rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mursalin wa ala wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin suratul batil jannati wa tabari sabra wa syukur wa ilaha kita wala menabi sallallahu alaihi wasallam hati nanti sahabat ya orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bijahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wal ma'rifatul khassah bi an tatuqa alla fa'ila illallah masalan. Artinya orang yang ma'rifat khusus, artinya orang yang mengenal Allah secara khusus, mengenal dan patuh lawan perintah Allah, itu bahwa engkau merasakan tidak ada yang berbuat kecuali hanya melainkan Allah yang berbuat. Umpamanya kayak itu. Dalam hal ini kebanyakan kita hanya mengetahui dan meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbuat atas segala sesuatu. Banyak yang paham tuh. Bila ditanya siapa yang menggerakkan mendung, Allah. Siapa yang menurunkan hujan, Allah. Siapa yang menurunkan matahari, Allah. Lah langit Allah, laut Allah. Berarti yang tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Paham aja. Tapi merasakan belum. Jadi meyakini sudah, mengetahui sudah bahwasanya yang berbuat atas segala sesuatu itu hanya Allah. Yakin benar Pak sudah. Tetapi kita belum bisa merasakannya. Kebanyakan orang yang mempunyai makrifat yang khusus ini adalah orang yang sudah merasa bahwa tidak ada yang berbuat selain Allah. Dari tadi kan sembahyang rasa kita, hadir ngaji rasa kita, sedekah rasa kita, membantu orang rasa kita. Rasa kita masih belum merasa yang berbuat itu Allah. Belum merasa kita ini sembahyang disembahyangkan Allah. Belum merasa kita ini hidup dihidupkan Allah. Belum merasa. Masih merasa aku yang berbuat. Rata-rata kayak itu. Masih merasa aku yang punya rumah, aku yang punya sawah, yang punya kebun. Masih merasa aku yang punya duit. Padahal menurut semuanya milik Allah, yang berbuat Allah. Tapi prakteknya, kenyataannya kita masih itu rumahku, itu duitku, itu anakku, ini masih diakui seakan-akan yang berbuat kita, yang punya kita. Padahal tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Tapi prakteknya gitu. Nah, itu makanya
belum dikatakan makrifat itu bila belum merasakan. Orang yang mempunyai makrifat khusus ini adalah orang yang sudah merasa bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Kita jadi merasa, aku ini sudahkah melepas keakuan ini belum? Sudah merasa aku ini mati lawas. Arti mati ini apa? Gerak digerakkan, berisi diberi Allah, punya kekuatan kada bisa memberi bekas, punya rencana kada bisa memastikan jadi. Nah itu berarti melepas. Nah kita kan terlalu berani kan, kita terlalu berani merencanakan sesuatu yang kita tidak ada jaminan bahwa kita masih hidup. Kita wani kredit rumah, kredit mobil, kredit umpamanya kredit apa sepeda motor itu kan, padahal kita kan belum tahu sebulan yang akan datang masih hidup lah ada. Nah itu kita kan seperti itu. Nah, seakan-akan pasti hidup. Tapi ternyata pun kita mengaku punya kita, ternyata ketika hilang kita tidak bisa menahan barang yang hilang. Ada kebakaran. Kalau harta itu punya kita, yang berbuat kita, ada kebakaran, kita bisa menahan supaya ada kebakaran. Tapi buktinya kebakaran dari Allah habis, tenggelam dari Allah habis. Berarti kan bukan punya kita, punya Allah. Roh punya Allah, yang berulah roh Allah. Tapi kita seakan-akan punya kita. Tapi ternyata begitu Allah hendak mengambil, kita tidak bisa menahan, tidak bisa melarang, tetap aja diambil. Nah, berarti prakteknya kita yang prakteknya itu belum merasakan bahwa yang berbuat itu hanya Allah. Itu belum merasakan. Makrifat khusus ini dapat diumpamakan dengan orang yang tahu bahwa madu itu manis rasanya dan dia telah merasakan madu tersebut. Maka ini berbeda dengan orang yang hanya sekadar tahu bahwa madu itu manis. Kan beda. Betul-betul merasakan. Makanya ada kita membaca dalam kitab Ayyuhal Walad, bahwasanya dari Imam Ghazali tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan tulisan dan kata-kata. Ada sesuatu yang harus kau rasakan jawabannya dengan merasakan. Kalau cuma dengan kata-kata, dengan tulisan tak bisa, kecuali engkau merasakan. Lalu ada orang itu punya penyakit impoten, punya penyakit anin, impoten. Lalu inya berkirim surat kepada kawannya, tolong jelaskan bagaimana rasanya kumpul dengan seorang istri, katanya. Orang itu kena penyakit impoten, minta tolong kepada temannya, tolong jelaskan bagaimana rasanya kumpul suami istri, katanya. Yang menjawab bagaimana? Kukira sampai ini cuma penyakit impoten, sekalinya sama bumul-bumulnya, sekalinya sama bodoh-bodohnya. Kenapa? Sudah tahu engkau tidak bisa menggauli seorang istri, engkau minta diterangkan, engkau tidak akan bisa. Nah seperti itu, tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak bisa merasakan. Maka beda orang yang makan madu, minum madu langsung manisnya dengan cuma ceritanya, itu beda. Beda. Maka kita masuk orang yang mengenal Allah secara khusus, yang ada yang ditarik, ada yang dengan jalan suluk, itu kan beda. Dengan ceritanya, dengan merasakan sendiri. Seperti orang yang mengetahui bahwa Mekah itu indah dan ramai dari bermacam-macam berita yang datang kepadanya, dari banyak orang yang bercerita bahwa Mekah itu seperti itu, sehingga dia yakin bahwasanya kota Mekah itu indah dan ramai.
Maka hal ini berbeda kalau kita datang secara langsung ke kota Makkah, lalu kita melihat sendiri bagaimana kota Makkah itu indah dan ramainya, maka berbedalah antara keduanya itu. Begitulah. Banyak aja orang yang paham kalau berbicara tentang ma'rifat, paham benar, tapi merasa belum. Karena orang yang ma'rifat betul itu merasakan itu bahagia terus, nggak pernah susah, dan orangnya sabar, pasti sabar, pasti bahagia, nggak pernah mengeluh, nggak pernah susah. Karena orang yang mengenal Allah itu, yang betul-betul ma'rifat kepada Allah, pasti ridho dengan takdirnya Allah walaupun bentuknya sakit. Kita harus jauh, kita sakit masih mengeluh, kurang rezeki sedikit mengeluh, sepi gawean mengeluh, ada punya duit mengeluh, difitnah orang, dibenci orang mengeluh, disambati orang mengeluh, masih mengeluh. Berarti kan dia nggak sadar yang berbuat itu Allah. Dia sadar lagi, dan pasti pemurah. Lagi tadi oh masya Allah. Hanya paham dan merasa belum. Ayo, orang yang ma'rifat kepada Allah, diberi Allah sakit, senangnya minta ampun. Kenapa? Yang memberi adalah yang kita cintai, yang memberi yang kita kenal baik dengan kita. Walaupun zahirnya sakit, hakikatnya sakit itu kebalikan dari Allah. Apapun kita mencerna, kita ini diuji Allah sakit. Diuji Allah pamannya kehilangan duit kah, kebakaran kah, bangkrut kah, garing kah, itu dari Allah. Dan setiap yang dikehendaki Allah itu baik bagi kita. Tapi kita kan tidak sanggup. La yuridullahu bika illa khairan. Allah tidak menghendaki sesuatu kepada hambanya kecuali kehendak itu baik. Ujar kita, ya kehendak Allah pas kita dapat rezeki, kehendak kita gajian, punya kerjaan pasti sesuai dengan nafsu. Tapi kalau Allah menghendaki dari kamu ridho kadang dengan pegangan bahwasanya yang dikehendaki Allah kepada seluruh makhluknya adalah kebaikan. La yuridullahu illa khairan. Walaupun bentuknya tabrakan, bentuknya bangkrut, bentuknya garing, bentuknya anak nakal, bentuknya bini selingkuh, bentuknya dihina orang, bentuk itu semua dari Allah, kehendak Allah, dan kehendak Allah itu pasti baik. Mampulah kita mencerna, mampulah kita menuruti, meridhoi itu. Nah kita nih buka toko, pasti tujuannya supaya ada duit. Kan seperti itu tuh, tujuan seperti itu. Nah itu berarti masih bersandar lawan dunia, bukan bersandar kepada Allah, tidak mengenal Allah seperti itu. Tujuannya membuka toko apa? Disuruh Allah kita ini berusaha, disuruh Allah benar aja. Masalah payung ada urusan Allah. Seandainya sepi ya Allah, itu yang terbaik, ya Allah, sepi itu yang terbaik. Ridho ada. Wah, pelajaran dari situ. Kenapa kita ini bapaknya hendak ridho itu dilindungi oleh Allah. Bapaknya kita ini memandir aja juga merasakan itu pelan-pelan. Banyak Allah ketika umpamanya bangkrut, kurang usaha bangkrut. Kita ini pada usaha stop sudah. Jurusanku memang dagang, sekolahku akuntansi, perdagangan dan macam-macam umpamanya. Modal ganal, promonya top. Nah, bagian tukang promo ini top banget, tempatnya strategis, harga murah, barang bagus. Pokoknya sudah ideal, sudah pelayan muda-muda, cantik-cantik. Pokoknya orang melihat senang sih kan. Tapi kenyataannya laris kadang, surut. Garis cerita ikam bangkrut, bicara Allah. Bangkrut apa? Kayak apa ada kita yang mengenal Allah bahwasanya yang datang dari Allah, yang dikehendaki Allah itu pasti baik kesan hambanya. Prakteknya kayak apa? Pasti nafsu kayak apa? Aturannya kada kayak ini Pak. Aturannya aku ini kada bangkrut, aturannya ilmu ada,
sistem bisnis perdagangan yang kayak apa, menguasai modal, dana, pelanggan banyak, peluang besar, tempat strategis, relasi luar biasa. Tapi kenapa bangkrut ya Allah? Nah, ini berarti belum deal lawan Allah. Bila deal itu kayak ini bangkrut lah, bangkrut. Satu caranya kita menelusuri supaya hati kita berhitung deal tuh. Satu, bangkrut ini dikehendaki Allah. Itu targetnya seperti itu. Tidak mungkin kita bangkrut walaupun seduniaan hendak membangkrutkan kita. Kalau ujar Allah, ikam sukses, pasti sukses. Satu, berarti bangkrut ini dikehendaki Allah, datangnya dari Allah. Dan ujar Allah, dikehendaki Allah, baik gesan aku, baik gesan hamba Allah. Satu, berarti ini bangkrut datangnya dari Allah, bukan gawian makhluk, tapi gawian Allah. Satu sudah. Lalu kita kayak apa? Mau ini datangnya dari Allah, sedangkan aku ini hambanya Allah, dihidupkan Allah, diberi rezeki, yang memberi rezeki Allah, yang mematikan Allah, yang mengatur segalanya Allah. Aku ini hamba seperti wayang diatur dalam. Meja dalam hari ini Petro jadi ratu. Nah, pokoknya semuanya kalah ya. Kehendak dalam Pak. Dan kehendak dalam itu pasti bagus bagi wayangnya. Akhirnya. Lalu mikir lagi dari Allah pasti baik. Ini kehendak Allah akan terjadi kehendak Allah. Nah, sabarkah, berontakkah? Sabar. Jadi di bahasa kita digulimin orang belajar. Nah, digulimin dulu, turun naik dari Allah pasti baik, datangnya dari Allah, mengada Allah, ada terjadi ini dari Allah. Ridholah ada aku nih, hendak sebagai hamba yang mulia, hamba yang patuh kepada Allah, mengaku makrifat, wajib ridho, deal dengan ketentuan Allah. Wajib tuh deal dengan ketentuan Allah. Lalu kadang-kadang gara-gara pelayan Pak malas-malas sudah kuning ada dalam. Gara-gara bukanya terlalu siang Pak, lagi orang kok rame-ramenya kita pelayan masih burik. Gara-gara kita kok kurangnya kurang top. Gara-gara kita melayani kurang bagus, melayani pelanggan. Gara-gara kadang-kadang lagi. Kenapa? Karena yang datang itu dari Allah, yang menghendaki Allah. Tidak ada sebab-sebab dari makhluk. Sudah digulimin nih, sudah diputar balik dari Allah. Yang dari Allah itu pasti baik, bukan dari makhluk. Makhluk gak bisa memberi keputusan apa-apa. Semuanya yang menjadikan kepastian itu dari Allah. Ayo ya Allah, ini dasar Engkau adalah kebaikan tinggi. Jadi kan ada lagi nih nah menyalahkan orang adalah kena toko itu payu kan ada kan. Itu lain hak kita, lain urusan kita. Yang memayuakan Allah, yang mendatangkan orang bertentukan lawan Nabi itu Allah. Akhirnya apa? Laris ya syukur, ada laris tetap. Ya Allah, alhamdulillah. Bisa ada deal kayak gitu. Sudah inggih pun stop sudah berarti. Mun masih gara-gara gampang. Nah, gara-gara ini Pak, gara-gara ini itu berarti masih belum deal dengan keputusan. Pandirnya aja makrifat, pandirnya aja kenal Allah. Diuji sedikit, masya Allah. Duit hilang sedikit sekampungan mendengar. Tapi bila dapat nikmat bersifat kadang takutnya. Kalau Pak, ayo kita makanan rame-rame ada juga. Ayo kita nyumbang ini ada juga. Tapi kalau musibah, wah doles. Nah itu berarti kan timbang ngakunya ma'rifat, tapi kenyataannya tidak dari Allah. Wah ada tempat kalau ma'rifat. Nyontoh-nyontoh ma'rifat itu sekarang wali. Marifat itu wali, tingkat wali marifat. Kita nih masih bandingan, panyamikan, masih mengeluh, masih ini. Jangan berpikir marifat. Kita nih hanya belajar memahaminya dulu. Praktek di hati, bangga-bangga. Masih sehari lawan anak, ada menampar juga, masih menjalin lawan bini, masih ini.
Anda memahami gitu. Anda sadar bahwa yang berbuat itu Allah. Itu diingat-ingat. Bukan manusia. Nah, kita apa masih ya Allah. Lalu apa dari sini? Sudah diinggih ya Allah. Nah, itu kadang lagi mengganjal. Apakah yang terjadi? Inggih, biar ada yang mengatur niat inggih. Tapi untuk inggih itu berat. Nah, ada seharusnya. Nah, kadang kayak ini, seharusnya kayak itu. Nah, itu kita tuh masih seperti itu. Akui aja, kita ada marifatnya. Kita ini belajar bertahun-tahun. Belajar. Nah, jadi jadiin beda orang yang cuma cerita tapi gak ada merasa. Cuma takut mau tolong tower jam-jam itu. Ya bedanya lah. Kita dari ruang lobbynya aja, ruang lobby Ka'bah itu parah banget. Ada usaha turun ke bawah. Nah, ada ke Masjidil Haram, sekolah-sekolahnya cuma di ruang lobby di tower jam-jam hotel itu nampak indah banget. Itu bisa dia merasakan bila sudah hadir ke Mekah. Biar dia melihat di TV nya jelas, oh sekarang kan sudah gak ada jarak melihat video. Oh Mekah itu ada sama kayak yang Pak Ahmad dulu manis percaya ya. Tapi belum merasa, oh lainlah manisnya lawan gula sama-sama manis. Lainlah manisnya lawan tepung. Lainnya madu udah semanis. Nah beda. Seperti itu juga dalam masalah ma'rifat kepada Allah. Orang yang hanya tahu bahwasanya tidak ada yang berbuat kecuali Allah, berbeda dengan orang yang sudah merasakan hal tersebut. Maka jikalau kau sudah merasakan yang demikian, jasidin apa? Wala tajidu biqalbika diqatan. Nah, wa taubihon bima kana wa ma yakunu wa ma sayakunu. Ini contohnya jasidin. Bila orang itu sudah ma'rifatil, maka engkau tidak dapat di dalam hatimu kesempitan dan mencela kepada yang telah, sedang dan akan terjadi. Nah, sudahlah kita merasakan itu. Orang yang betul-betul ma'rifat itu tidak ada di dalam hati kita terbesit, tidak ada di dalam hatinya ini kesempitan mencela kepada yang sudah, yang sedang dan akan terjadi. Kadang-kadang mencela, kadang-kadang memikirkan esok nih makan apa ya, esok nih aku nih pegawai apa, esok kadang memikirkan itu, atau yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Kadang sedikit mencela pun sakit hati, telah, sedang dan akan terjadi. Yang sudah jangan dipikirkan, sudah itu sudah terjadi, kadang boleh lagi, jangan dipikirkan. Nah, yang sedang itu pun jangan dipikirkan. Mau kita gawe, ada gawe serahkan kepada Allah. Apalagi yang belum. Kayak apa yo? Ini namanya belum. Besok kayak apa ceritanya? Sudah serahkan aja lagi sudah. Orang mengenal Allah itu seperti itu. Yang telah, yang sedang dan akan terjadi ada dipikirkan sama sekali. Dalam hatinya tidak ada. Ada kita kan panjang rencana. Nah sudah itu masih dipikir-pikir, nah sudah terjadi masih dipikir. Nah yang belum kadang-kadang kita rencana kita, masya Allah panjang banget. Padahal kita ini kadang mampu untuk menentukan, kadang mampu. Tapi rencananya kayak pasti sudah, kayak pasti bang sudah rencana matang pokoknya. Nah itu kan artinya apa? Tanda bahwa belum merasakan yang berbuat itu Allah. Ayo dia merencanakan kayak apakah? Pasti kan terjadi. Ada rencananya. Jangan nyampian merencanakan itu pasti terjadi. Silakan merencanakan macam-macam. Nah, tapi ternyata ada terjadi. Yang bisa menentukan adalah Allah. Apa perencanaan panjang-panjang sudah. Yang belum, apalagi yang belum. Yang sekarang kita laksanakan tidak. Biar ada guring.
guring ya roh, guring kada tahu mati hari ini kan, tengah malam kan atau pagi masih hidup kan, ulun kada tahu, ulun serahkan ya. Itu urusan yang selama ini ulun guring bangun hidup, guring bangun kadada ulun umpat ngurus semua yang ngurus engkau ya roh. Tapi ternyata berjalan baik-baik aja. Itu juga kita mati kan, mati kayak kayu. Nah, kada tahu kita hidup aja yang tahu Allah, yang melihara Allah, yang mengatur Allah, apalagi mati kan. Nah, cukup kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sudah. Jadi jangan terlalu angan-angan panjang, jangan. Tulal amal orang yang panjang angan-angan itu, satu, menunda taubat. Dua, koler beribadah. Bila orang tuh masih umur kira-kira masih 20-30 tahun masih awam masih hidup itu suka menunda taubat, dua koler beribadah. Tapi yang disuruh apa? Disuruh banyak mengingat kematian supaya siap terus, Namun aku kada sembahyang bujur-bujur malam ini, siapa tahu besok sudah meninggal. Kada taubat bujur-bujur malam ini, siapa tahu besok pagi aku sudah meninggal. Mengkadang berbekal aku sedekah walaupun sedikit hari ini, mengkadang siang malamnya sedekah, mengkadang sedekah hari ini atau malamnya. Jangan-jangan aku yang menumpuk-numpuk harta, aku tabung-tabung sampai irit-irit, dan dapat sedekah irit sampai jangan-jangan besok mati aku gak merasakan. Nah itu ya. Jadi jangan terlalu berangan-angan panjang. Karena orang cuma pintar bercerita, merasakan. Buktinya masih senang marah, menyalahkan orang lain, masih tersinggung, masih punyaku, masih menyalahkan orang lain dan sebagainya. Berarti belum merasakan yang berbuat itu Allah. Masih kita aja masih. Nah, coba ajar Nabi ya Pak. Seperti apa yang disampaikan oleh pembantu Rasulullah atau sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Apa ajar Anas? 10 tahun aku menjadi pembantu Rasulullah, tidak pernah Rasulullah itu mencela aku, tidak pernah Rasulullah itu berkata, kenapa kamu begini, kenapa tidak begitu, kenapa tidak kau laksanakan ini, kenapa kau laksanakan itu. Itu kata Anas 10 tahun membantu Rasulullah tidak pernah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah paham bahwa yang berbuat itu adalah Allah. Berarti kita kenapa kayak itu? Berarti hendak menyalahkan Tuhan. Berarti hendak ada terima dengan aturan kenapa yuk ya? Kenapa aja Allah mengendaki kayak itu? Tadi hujan mendung setupat di sana. Tiba itu saya kena angin, matahari mencungung, tapi tetap hujan, matahari mencungung. Hujan, mendungnya sudah hilang, tak hujan. Lepas matahari kelihatan nampak. Gimana? Namun pakai logika, sudah nggak ada mendungnya, hujannya masih lebat, matahari nyala. Tapi jangan Allah, aku malah berbuat. Tanpa mendung pun hujan. Nah, itu aku yang berbuat ya Allah. Nah, insya Allah. Namun kita memahami kerjaan Allah tuh ada tapi kira-kira lagi tinggi perbuatannya. Punya orang masih kenapa kan? Nah, ada paham ini. Disangka perbuatan dia. Kenapa ya? Nah, maitu Gusti Allah. Kata orang Jawa seperti itu kan. Menyalahkan Tuhan ini kami berarti. Atau ada itu kamu sudah terjadi, itulah yang terjadi, itulah kehendak Allah, itulah perbuatan Allah. Tapi kita kadang-kadang komplain terus masih. Nah, kasihan yang dikomplain. Kasihan dikomplain. Nah, itu menunjukkan bahwa orang itu belum kenal Allah, belum merasakan yang berbuat itu Allah. Coba ada melihat orang sedia. Ada namanya Padir, sabar. Berarti kan guru almarhum Guru Abdurrahman yang meninggal tadi cuci darah tuh sudah hampir 2-3 tahunan cuci darah tuh seminggu 2 kali. Tapi sini tuh kada pernah mengeluh. Orang alim kada pernah bercerita penyakitnya. Bedapat orang tuh murihing aja, salaman senyum sudah. Padahal dituntun, berjalan tuh dituntun. Masih ke majlis, masih mengajar di Mendawai wadah kuliah itu. Pondok tuh mengajar tafsir Al-Quran, ngalim sih, sabar.
Namanya bayangkan ribuan. Kita empat kesana tadi karena kita sahabat kenal mana. Nah, orang-orang yang hari bilang itu senyum aja keadaannya tuh, padahal dari ya anak 9 anak saja. Tapi senyumnya kan ada senyum. Dia melihat sini kan ada senyum aja. Tunggu salaman orang senyum, ada dituntut orang bertahun-tahun mencuci darah, mengeluh gak pernah, bercerita penyakit gak pernah, yang ada cuma tersungging, bahkan meninggal pun dalam keadaan tersebut. Kenapa? Sadar yang berbuat itu merasa ya. Masih samit, masih menyalahkan Allah ya, kita belajar ke sana. Nah, ada kadang-kadang makrifat kadang belajar yang tak mandil makrifat mungkin diri sumpah kita wah hamuk kesurupan dadi dari mana itu. Nah, bisa sudah yang asik memandang ini. Orang bahari itu kalau belajar kitab ini guring dulu jam 12 bangun sampai subuh. Tapi subuh ada guring mah, subuh sama subuh pilihan masih. Nah, karena jangan hendak berpandir makrifat kalau seorang masih kenapa? Kayak apa? Aturannya ada dulu sudah. Sabar aja dulu belajar. Pandanglah yang terjadi itu pasti kebaikan bagi hamba karena datangnya dari Allah yang menghendaki itu adalah zat yang maha baik. Cuma mempraktekkan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya orang yang bersama Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa terjemaah najib marhum wa terjemaah maghfura wa terjemaah mubarak wa ya rahman rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.